Beginilah proses latihan silat pauh atau mancak dare yang dilakukan di sasaran di Ruang Hitam, Belanti, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan didampingi oleh gurunya, para murid ini berlatih berpasang-pasangan untuk melakukan praktek teknik-teknik dan jurus yang telah ia pelajari. Mancak dare ini terdiri dari 9 jurus dasar atau yang disebut dengan 9 tangga. Masing-masing tangga memiliki cara tersendiri dalam melakukan penyerangan dan menangkis ataupun mengelak serangan dari lawan. Agar seorang pesilat lebih lihai dan mahir, setiap aliran silat pauh atau mancak dare ini harus dikuasai dengan baik dan benar, karena silat pauh itu adalah pengembangan dari 9 tangga ini atau yang disebut dengan Manarawang. Nah, apabila telah menguasai 9 dasar tangga ini atau 9 jurus dasar ini, barulah para murid dikenalkan dengan jurus Manarawang, yaitu teknik menyerang, mengelak, menangkis dengan menggunakan pengembangan dari 9 jurus dasar ini. Jadi setiap para murid harus menguasai 9 tangga dasar ini. Setelah menguasai 9 tangga dasar ini, para murid barulah masuk ke jurus Manarawang, yaitu jurus-jurus pengembangan dari 9 tangga ini, di mana nantinya akan diajarkan apapun bentuk serangan, pukulan, tendangan, ataupun sapuan. Para murid harus bisa mengelak, menangkis, menghindar, dan menyerang balas dengan pengembangan dari 9 tangga dasar. Setiap ada kekeliruan dan kesalahan dalam melakukan teknik 9 tangga ini, maka para guru langsung turun menegur dan menunjukkan cara yang tepat dan benarnya. Ini dilakukan agar para murid tidak salah dalam melakukan tindakan-tindakan dalam bersilat. Latihan silat ini dilakukan setiap hari 2 kali sepekan, dilakukan pada malam hari. Biasanya dilakukan setiap malam Minggu dan malam Kamis, seperti yang dilakukan di sasaran silat di Ruang Hitam atau perguruan silat di Ruang Hitam yang ada di Belanti, Kota Padang, Sumatera Barat. Setiap langkah dan gerak selalu diamati oleh guru agar tidak terjadi kesalahan dalam berlatih ataupun memahami ilmu silat yang diajarkan. Sementara itu, murid-murid lainnya harus serius dan konsentrasi menyimak dan memperhatikan para murid yang sedang bersilat di tengah-tengah arena. Bila tidak, maka daya tangkap dari ilmu silat yang diajarkan oleh guru tidak akan baik. Nah, lihat saja, ini Pandeka Rajobangkes atau guru dari sasaran silat di Ruang Hitam ini sedang mengajarkan teknik menangkis bila dilakukan pukulan ataupun serangan oleh musuh, dan bagaimana cara menghindar ataupun mengelak juga harus dengan tepat gerakannya agar tidak mengalami cedera. Sebelum dilakukan dengan cepat, para guru mempraktekkan dengan gerakan lambat agar murid lebih mudah menghafal dan mengenal teknik-teknik tersebut. Untuk menjadi murid silat pauh atau mancak dare ini, ada beberapa hal yang harus diikuti dan dipatuhi oleh calon para murid. Pertama sekali, tahapannya para murid harus berlatih untuk melenturkan pinggangnya dengan gerak langkah atau yang disebut dengan langkah-langkah silat. Apabila langkahnya sudah baik dan gerakan 9 dasar ini sudah bagus, maka para murid akan dilakukan bedah ayam. Maksudnya, setiap para murid akan membawakan seserahan kepada guru, yaitu ayam, pisau, kain kafan, beras,
dan lain-lain. Tujuannya, ayam ini akan dipotong oleh guru. Dan dari pemotongan ayam inilah akan diketahui sifat-sifat asli dari para murid yang berlatih kepada gurunya ini. Hal ini bisa diketahui dari cara mati ayam yang mereka bawa atau yang dipotong untuknya, ataupun isi tubuh yang ada dalam ayam. Mulai dari hati, jantung, tulang belulang ayam ini akan diperhatikan dan disimak secara baik oleh para guru. Misalnya saja, bila ada para murid memiliki cedera kaki atau tangan, maka nanti ayamnya juga akan terlihat mengalami cedera tersebut. Sehingga para guru lebih mudah memberikan ilmu sesuai dengan kondisi si murid. Kalau kakinya lebih lamban sebelah kiri, maka para guru akan lebih memfokuskan di kaki kanan untuk melakukan gerakan agar muridnya tidak akan cedera. Demikian juga sebaliknya, bila hatinya kurang baik, maka para guru akan memperbaiki akhlaknya. Jadi silat ini tidak hanya sekedar melatih jurus gerak saja, tapi juga melatih mentalitas para murid. Dari beda ayam atau pemotongan ayam di tahap awal memperdalam ilmu silat paut ini, para guru sudah mengetahui karakteristik atau karakter para murid-muridnya, sehingga guru akan lebih mudah mengenal karakter pribadi masing-masing muridnya. Dan tentunya pelajaran silat akan lebih mudah didapat dengan karakter masing-masing. Jadi jangan coba-coba melawan guru ya, karena dalam aliran silat pauh ini gurunya lebih awal mengetahui sifat muridnya. Bila ada yang datang untuk bermusuhan atau mencari lawan, guru pun akan mengetahui. Atau bila mana nanti para murid ini akan berkhianat kepada gurunya, juga akan terdeteksi dari bedah ayam ini. Jadi protek pertama sekali yang dilakukan oleh guru sudah sangat luar biasa dengan melakukan bedah ayam ini. Nah, bila mana nanti para murid sudah menguasai teknik dasar 9 tangga, maka para murid diajarkan dalam teknik manarawang atau pengaman dari 9 tangga. Tentunya setiap murid akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, karena menarawang tergantung dari intelijensi para murid dalam mengembangkan silat ini. Bila menarawangnya sudah mahir, maka akan masuk ke segmen kebatinan. Nah, inilah pelatihan yang sangat irasional namun nyata dirasakan. Untuk mendapatkan dan mencapai titik ini butuh latihan yang sangat khusus dan spesifik, tentunya dilakukan di waktu-waktu yang sangat spesial atau malam hari. Biasanya seleksi alam akan menentukan siapa saja yang akan berhak mencapai teknik ini. Ini latihan silat ini Pak, kenapa Pak harus dilakukan malam hari Pak? Nah, ini alirannya apa Pak yang ada di sini Pak? Alirannya manca. Manca. Itu dari silat apa itu Pak istilahnya Pak? Itu dari Sanembaka. Sanembaka. Sampai ada di Padang gimana ceritanya dulu Pak? Sejarahnya. Mulai di Padang dibawa oleh Sultan Maju. Sudah dikembangkan di Nanggalo atau di Usmila. Sultan Marajo itu ada berapa muridnya Pak yang mengembangkan? Berapa orang muridnya Pak yang mengembangkan di Padang Pak? Ya kalau muridnya banyak. Dia tidak siap mengikut saran dong. Di Nanggalo saya baru buat doang. Saya kebelanti. Tahun berapa Pak kira-kira pertamanya silat dari Sultan Marajo itu berkembang di Padang Pak? Kalau tidak salah tahun hampir puluhan lah. Hampir puluhan tak tahu. Di tahun 40-an dikembangkan. Yang membawanya dari Solo di mana Pak? Asalnya dari Solonya di mana Pak? Sanembaka. Sanembaka. Nah, murid-murid Sultan Marajo ada nggak Pak yang masih hidup Pak sampai saat ini Pak? Dan muridnya masih hidup banyak. Banyak. Tapi nama orangnya. Ya. Dan Aman yang yang namanya tak tahu ada kira-kira kan 20 dong. Nah, yang sekarang itu berkembang dari murid yang 20 itu Pak. Nah, kalau Pak sendiri belajarnya dari siapa Pak? Apa belajar dari siapa Pak? Awak lah
kerja jo murid jo bukan Mister Barjo Nah, sampai sekarang masih bisa bertahan Pak. Ini yang latihan biasanya siapa aja Pak yang hadir ini Pak? Yang latihan Pak? yang hadir tuh murid-murid semua. Nah, itu dari garis anak keponakan atau siapa saja boleh Pak? Kalau latihannya harus malam terus Pak atau gimana Pak? Kalau latihan tetap malam. Malam ya. Malam minggu dan Rabu. Itu ada yang potong ayam itu gimana itu Pak? Apa yang harus dilakukan itu Pak? Kalau potong ayam setelah dapat dasar dia murid-murid ada potong. Lalu dipotong ayam. Kalau sekarang belum Pak ya? Enggak, nanti koko lah sudah potong Kalau ayam. sudah potong ayam. Baru dan dulu. Nah, tujuannya apa Pak? Potong ayam. Tujuan potong ayam itu apa Pak? Tujuh potong ayam itu mencari mati ayam itu. Kama arahnya, bahas sifatnya. Kadang-kadang orang kok aduh bekas patah. Nah, jadi kaki kau harus turun jangan naik. Tidak nampak patah. Terus dia di kacang roh, nak kacang bisa patah ya. Jadi dia tur. Berarti untuk mengetahui karakter murid Pak ya? Mencari perangannya lah. Jadi perangai. Kau sifatnya kau sifatnya kau. Itu dipotong ayam terlihat tuh Pak ya? Nah, di potong ayam kau dan itu perhatian. Pertama mati ayam. Yang kedua di pariso tulang di ayam kau. Nah, lalu kau tujuan bagi dia benar malah. Kau beda kau. Kaki kau kijang nak kacang. Mana panjang tu nak kacang, pendek amah. Berarti untuk menyesuaikan dengan materi kepada murid Pak ya? Pak, di Padang saat ini ada berapa sasaran Pak yang masih hidup Pak? Kira-kira ada berapa Pak? Kalau terdaftar di pariwisata ada kira 100 sasaran Pak ya? Di luar Padang bisa nggak Pak dikembangkan? Misalnya di daerah Pariaman, Bukit Tinggi, dan masyarakat atau daerah-daerah lain Pak? ya, kalau gurunya mau tentu bisa. Siap yang ahli guru. Itu dia peminat. Kalau ada peminat bisa. Nah, syarat untuk mendirikan sasaran itu apa biasanya Pak? Syarat untuk mendirikan sasaran, apa persyaratannya biasanya Pak? Kalau syarat mendirikan sasaran tentu diberitahu orang tua kampung, orang negara. Kalau izin dari di luar negara itu baru dia doa. Tak bisa awak boleh sekadar itu. Kalau untuk tetua-tetua silat diundang lah Pak semuanya Pak? Kalau mendirikan baru yo Diundang Pak. Nah, kalau untuk anak-anak ini latihan Pak, apa biasanya Pak? Kalau di sekolah kan ada SPP Pak. Kita bawa apa Pak biasanya Pak untuk murid Pak? Apakah bawa gula, kopi atau apa? Kalau Jawa itu guru jo kopi jo bawa. Itu tradisi Pak ya? Iya. Pak, kasih Pak.